Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Selamat datang lagi di channel Kedanku, channel berbagi informasi seputaran dunia teknologi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara melakukan pendaftaran LTMPT 2021. Khususnya untuk adik-adik yang saat ini sedang memikirkan masa depannya dan bingung mau kuliah di mana. Dan beberapa cara untuk masuk kuliah adalah dengan jalur undangan dan jalur SBMPTN. Ya, untuk adik-adik, semoga adik-adik dapat memahami video ini dengan maksimal dan semoga adik-adik bisa lulus di jalur undangan ataupun perguruan tinggi negeri yang adik-adik inginkan. Oke, lanjut aja teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya. Pertama, apa sih itu LTMPT? LTMPT merupakan lembaga tes masuk perguruan tinggi. Ya, jadi lembaga ini yang menaungi adik-adik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini yang perlu saya kasih tahu kepada adik-adik, saya mengambil data ini dari beberapa media sosial atau beberapa website. Nanti bisa adik-adik buka websitenya atau media sosialnya. Seperti yang pertama ini saya ambil dari Unimed Official Instagramnya. Untuk lebih jelasnya bisa adik-adik buka di situ nanti. Lebih banyak lagi nanti tampilan informasinya. Di sini saya mengambil hanya bagian-bagian yang segmented aja yang lebih penting menurut saya yang bisa saya share ke adik-adik. Di LTMPT untuk tahun ini dan mungkin juga tahun yang lalu itu digunakan sistem namanya SSO, Single Sign On. Artinya cukup kamu menggunakan satu akun, kamu bisa mendaftar di jalur undangan atau SNMPTN dan juga di jalur UTBK atau SBMPTN. Jadi kamu daftar LTMPT ini fungsinya ada dua ya, untuk SNMPTN dan SBMPTN. Jadi jika kamu contoh kamu nggak mau daftar SNMPTN misalnya dari sekolah, saya maunya SBMPTN ini, maka kamu wajib juga daftar LTMPT. Itu yang perlu dipahami ya untuk adik-adik semuanya ya. Jadi untuk akunnya sendiri bisa dilihat di portal LTMPT, itu ada https://portal.ltmpt.ac.id, di mana ada dua kategori, di mana kategori yang pertama itu pengisiannya itu dilakukan oleh sekolah. Sudah untuk LTMPT-nya, sekolah mendaftarkan akun sekolahnya. Ketika sekolah udah mendaftarkan akun sekolahnya, maka kamu akan mendaftarkan akun kamu, akun siswa. Itulah pendaftaran akun SNMPTN di LTMPT-nya dan juga nanti di SBMPTN PTN untuk di akun LTMPT-nya juga. Tanggal-tanggal pentingnya itu ada 4 Januari sampai 1 Februari itu untuk lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN. Dan untuk UTBK itu 7 Februari sampai 12 Maret. Berikutnya nih, tanggal-tanggal penting untuk SNMPTN 2021. Yang pertama ada 4 Januari 2021 itu launchingnya. Ya, kemarin kalau saya tidak salah jam 10 oleh akun resmi LTMPT. Yang kedua itu ada registrasi akun LTMPT. Sudah, itu 4 sampai 1 Februari 2021. Yang ketiga ini penetapan siswa yang eligible oleh sekolah 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Yang perlu dipahami eligible ini apa? Berdasarkan beberapa data yang sudah saya cari atau saya peroleh, dan maaf jika juga terjadi kesalahan. Eligible ini maksudnya data kamu itu tidak bisa didaftarkan untuk masuk ke LTMPT. Ya, kenapa? Biasanya itu terjadi kemungkinan karena data kamu ini tidak valid atau data kamu ini terjadi atau ada di dua sekolah. Biasanya itu anak pindahan kelas 12. Ketika kamu pindahan kelas 12, data di sekolah lama kamu itu belum dihapus. Sementara data di sekolah kamu yang baru untuk mendaftarkan LTMPT sudah didaftarkan. Terjadi dua data. Ada data sekolah lama dan ada data sekolah baru, sehingga tidak bisa didaftarkan. Biasanya itu di emis kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah mungkin dikoreksi bagi yang melihat video ini. Di data emisnya. Bagaimana cara mencari solusinya? Bisa kamu hubungi operator sekolah yang lama untuk dikeluarkan. Sudah? Dan kamu verifikasi ulang atau didaftarkan ulang. Oke. Kemudian pengisian data PDSS. Pengisian data PDSS sendiri itu fungsinya untuk mengisi nilai raport kamu dari semester 1 sampai nilai semester 5. Biasanya ada dua kemungkinan. Satu dilaksanakan oleh sekolah yang menginputkan, atau satu lagi dilaksanakan oleh siswa.
Kalaupun dilaksanakan oleh siswa, akan di cross check atau dicek ulang kembali oleh sekolahnya untuk membuktikan kebenaran nilai yang kamu input sesuai nggak dengan nilai yang ada di raport. Baru pendaftaran SNMPTN. Sudah, ini untuk yang sudah lulus kuota ya biasanya ya, sudah lulus kuota. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN 22 Maret. Di sini pendaftaran ulang ini untuk Unimed itu tinggal klik aja langsung ke website Unimed. Tapi kalau kamu tidak kuliah atau mendaftar nanti di Unimed, kamu tinggal buka aja website yang disesuaikan dengan universitas yang kamu daftarkan untuk di SNMPTN-nya. Berikutnya, ini dia kuota sekolah jalur SNMPTN. Ini saya akan membahas sedikit tentang SNMPTN. Kuota sekolah dengan akreditasi A, sudah, itu kuotanya itu 40% dari total siswa. Sementara akreditasi B itu 20% dari total siswa. Dan C ataupun tidak terakreditasi itu 5%. Contoh logikanya, kamu bersekolah di sekolah A dengan akreditasi A. Total siswa di sekolah kamu itu murid kelas 12-nya ya, 150 siswa. Dimana dibagi menjadi 2 jurusan biasanya. Ada IPA dan ada IPS, dimana IPA-nya itu total 100 siswa kelas 12, IPS-nya itu 50 siswa. Bagaimana cara menentukan kelulusannya? Kira-kira berapa yang akan lulus? Berdasarkan hasil persentase. Untuk IPA 40% dari 100% dikali total siswa. Itu ada 100 ya total siswa yang IPA. Sama dengan 40 siswa untuk jurusan IPA. IPS ini mohon maaf ya, seharusnya ini IPS yang di bawah ini 40% ya, atau 40% dibagi 100% dikali total 50 siswa IPS, maka didapatkan 20 siswa untuk yang IPS. Jadi total dari 150 siswa yang berhak masuk ke tahap berikutnya itu sekitar 60 siswa. 60 siswa ini dinyatakan lulus tahap pertama ya, tidak lulus masuk ke universitasnya tapi lulus tahap pertama. Sudah, bisa saja nanti di 60 siswa ini yang lulus 20-15, tergantung nanti universitas mana dan jurusan apa yang dipilih, karena akan dilaga lagi dengan nilai ataupun sekolah-sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Berikutnya, siapkan 6 hal ini untuk daftar akun LTMPT. Jadi ketika kamu ingin mendaftar akun LTMPT, siapkan 6 hal ini. Tapi yang perlu dipahami, sekolah dulu mendaftarkan akunnya, baru kamu bisa mendaftar. Seperti itu biasanya. Yang pertama itu kamu harus ada NISN. Yang kedua, NPSN. Yang ketiga, tanggal lahir yang valid. Yang keempat, email aktif. Yang kelima, NIK. Yang keenam ada pas foto terbaru. Oke, kita rincikan secara sederhana. NISN, nomor induk siswa nasional. Cara mengetahuinya, pertama, lihat raport. Ya, di raport kamu biasanya itu ada nomor induk siswa nasional. Bisa juga tanya wali kelas kamu. Kedua, kunjungi website. Kadang di raport itu NISN-nya salah karena berbeda dengan NISN SMP dengan SMA-nya. Yang lebih valid lagi, kamu tinggal datangnya atau kunjungi websitenya, ada NISN data Kemdikbud atau referensi data Kemdikbud. Itu lebih validnya. Di situ nanti kamu tinggal menginputkan nama dengan tanggal lahir kamu, muncullah NISN valid kamu. Yang kedua ada NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Cara mengetahuinya, satu, tanya operator sekolah atau wali kelas kamu, itu jauh lebih gampang. Atau yang kedua, kalau susah, kunjungi websitenya. Ada referensi data kemdikbud.go.id. Nanti di situ ada daerah kamu, klik daerahnya, klik provinsinya, klik wilayahnya, sampai nanti cari sekolah kamu. Nanti muncul ya NPSN sekolah kamu. Berikutnya, tanggal lahir. Tanggal lahir ini mungkin kamu sudah paham lah, tapi kadang-kala tanggal lahir tidak sesuai dengan ijazah SMP. Maka itu coba sesuaikan tanggal lahir dengan ijazah SMP, benar atau salah. Jika juga terjadi kesalahan dan kamu tidak bisa registrasi akun LTMPT, hubungi operator sekolah. Email, sebaiknya buat email baru. Kenapa sebaiknya buat email baru? Karena begini, contohnya saat ini kita sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak semuanya atau adik-adik semuanya. Jadi di PJJ itu ketika kita menggunakan email, semua notifikasi email, tugas ataupun hasil pekerjaan kita itu notifnya masuk ke email kita, sehingga nanti ketika kita daftar dan ada email balik dari LTMPT atau universitas yang kita inginkan, bingung, terlalu banyak emailnya. Jadi sebaiknya buat email baru dan catat baik di buku maupun di smartphone email dan passwordnya. Nih, lihat di KTP juga jika sudah memiliki. Jika tidak, lihat di kartu keluarga.
Ya, pasti itu ada, tanya sama orang tua kamu. Nik saya berapa? Nah, nanti akan diperlihatkan kartu keluarga dan kamu bisa melihatnya di situ. Berikutnya ini tak kalah lebih penting, syarat foto LTMPT. Di sini saya cari datanya di www.winmadi.com. Kamu bisa browsing lihat di situ untuk lebih jelasnya. Pertama, pas foto ukuran 4x6 cm dengan resolusi minimal 200 pixel dikali 300 pixel, di mana aspek rasionya 2:3. Dan untuk lebih mudahnya, kamu tinggal ke foto studio saja. Mereka sudah paham untuk teknis seperti ini. Tinggal kamu kasih tahu persyaratannya, nanti mereka akan membuatkannya untuk lebih gampangnya. Kedua, pas foto wajib berwarna dan file pas foto bertipe JPG, JPG. Sebaiknya JPG atau JPG ya. Ukuran minimal pas fotonya 80 KB dan juga maksimalnya itu 300 KB. Jangan lebih dan jangan kurang, nanti tidak bisa diinputkan di websitenya. Background atau latar belakang direkomendasikan warna biru ataupun merah. Biasanya ini kebijakan sekolah untuk adik-adik semua. Misalnya sekolah kita backgroundnya warna biru, maka biru semua. Sekolah kita backgroundnya warna merah, maka diselaraskan merah semua. Pakaian yang digunakan pakaian sekolah. Sebenarnya di akun resminya ataupun mungkin saya mencari beberapa referensi, tidak mesti baju sekolah, tapi bisa juga pakaian kemeja, tapi lebih diarahkan ke pakaian sekolah agar lebih formal dan rapi ya adik-adik ya. Dan tentunya ikuti syarat membuat pas foto berdasarkan persyaratan sekolah. Contohnya begini, rambut itu harus rapi ya. Kemudian kalau sekolah itu perempuan mewajibkan menggunakan mukena untuk pas foto, gunakan jilbab ya. Namun jika tidak perlu digunakan. Oke? Dan laki-laki menggunakan dasi, sementara perempuan kalau dia berjilbab gunakan jilbabnya. Tampak seperti ini ya, rapi, bagus dan keren ya. Saya sarankan tidak membuat pas foto sendiri jika masih pas fotonya itu kurang bagus untuk editannya. Sudah, apakah perlu dicetak? Perlu jika dimungkinkan untuk sebagai backupan kamu ya, 4x6 cm dan 3x4 cm. Sudah, file pas fotonya itu sebaiknya letakkan atau simpan di smartphone kamu ya. Jadi ketika kamu ingin mendaftar berbagai universitas yang lain, tidak hanya di LTMPT ataupun di swasta juga, kamu bisa mendaftar lewat pas foto yang kamu simpan di smartphone kamu. Berikutnya cara registrasi akun LTMPT. Pertama, buka portal ltmpt.ac.id, kemudian pilih daftar di sini. Pilih menu siswa, sudah. Dia ada dua menu tuh, ada siswa, ada sekolah. Pilih menu siswa, masukkan SN, NPSN dan tanggal lahir. Jika sudah benar, pilih selanjutnya. Jika salah, ulangi lagi atau tanya ke operator sekolah jika terjadi kendala. Masukkan email yang aktif dan password. Ingat ya, email yang aktif dan password. Jika dimungkinkan email yang baru seperti yang saya arahkan tadi. Setelah itu klik tombol daftar, akan muncul notifikasi aktivasi akun. Sudah? Bagaimana cara mengaktifasinya? Buka email kamu, di email kamu nanti ada muncul dari LTMPT, tinggal klik aktivasi, nanti akan teraktivasi. Dan jika aktivasinya sudah benar, kamu login ke halaman portal LTMPT. Sudah? Jika kamu berhasil login, maka kamu sudah teraktivasi. Berikutnya, bagaimana cara verifikasi data siswa? Cara verifikasinya sederhana, ikuti aja rule yang ada di tampilan ini. Pertama, login ke portal LTMPT, masukkan email dan password yang telah diaktifasi sebelumnya. Kemudian, diarahkan menuju dashboard portal LTMPT. Pilih menu verifikasi dan validasi data sekolah atau Verpal. Berikutnya, pilih halaman verifikasi data siswa. Di sini kamu cek datanya itu biasanya sudah terinputkan otomatis di situ. Sudah. Ada juga beberapa data yang bisa kamu inputkan, tapi mayoritas itu datanya sudah terinput otomatis dari sekolah. Jika ada data yang salah, lapor ke operator sekolah. Sudah. Jika datanya sudah benar, kemudian klik perbarui dan tekan tombol selanjutnya. Cek lagi berikutnya sama, lihat verifikasi riwayat sekolah. Jika datanya benar, selanjutnya jika datanya salah, lapor ke operator sekolah dan minta perbarui. Berikutnya, kamu akan disuruh untuk menginputkan pas foto. Inputkan pas foto, ingat tadi ya dengan ketentuannya ya. Karena begini, ketika kamu menginputkan pas foto itu prosesnya itu loading aja. Loading itu arti katanya ada dua kemungkinan.
memang jaringan kamu bermasalah atau memang file kamu tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya tadi kan minimal 80 KB, maksimal itu 300 KB. Kadang ada 1 MB teruploadnya, itu mesti loading aja, tapi tidak akan terupload ya. Sesuaikan pas foto, jangan pas foto kamu cuma setengah badan atau cuma nampak jidatnya, kamu sesuaikan sebaiknya. Dah. Kemudian selanjutnya pilih tombol konfirmasi data. Pastikan data sudah benar, centang pernyataan dan tekan tombol simpan permanen. Ingat, data yang sudah disimpan permanen tidak bisa diubah kembali. Jadi untuk memverifikasinya bisa kamu tanya wali kelas kamu, operator sekolah atau teman kamu yang sudah verifikasi. Jangan asal cepat siap. Data kamu bermasalah, kamu nanti sendiri yang bermasalah pada akhirnya. Pahami ya? Jadi jangan buru-buru karena waktunya lumayan panjang. Mungkin itu aja untuk adik-adik semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada kesalahan, mungkin kesalahan dari saya, mungkin masih kurang ilmu saya. Tapi ini berdasarkan data-data yang sudah saya cari, berdasarkan riset kecil saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan ke seluruh teman-teman kamu pejuang SNMPTN 2021 dan pejuang PTN 2021. Sukses untuk adik-adik, semoga masuk di universitas yang diinginkannya. Tetap jaga kesehatan dan semangatnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.